Shalom keluarga damai, di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, biarlah kita tidak menjadi orang yang jemu-jemu untuk terus memperbaharui iman kita dari hari ke hari. Karena itu, tema Samas 10 Desember 2020 pada hari ini adalah pembaharuan yang konsisten. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu yang boleh tetap menguatkan kami untuk kami dapat dibaharui ya Tuhan dari hari ke hari. Sekalipun di tengah situasi dan kondisi pandemi yang berkepanjangan ini, kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami rindu kami boleh terus dibaharui melalui firman Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Keluarga damai, tidak bisa disangkal bahwa seringkali kita merasakan bahwa tubuh jasmaniah manusia semakin hari semakin berkurang kekuatannya. Semakin bertambah usia, manusia lahiriah semakin merosot. Ada orang-orang tertentu yang stres berat dan menjadi tawar hati karena takut menjadi tua, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperlambat penuaan. Ada yang berusaha mati-matian untuk menjaga dirinya dengan mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi suplemen, vitamin, sehingga tubuhnya dapat terus-menerus sehat. Bahkan khususnya para wanita, mereka berjuang mempertahankan kemudaan kulitnya dengan melakukan berbagai macam cara, melalui berbagai macam terapi, ataupun juga bahkan melakukan operasi plastik. Keluarga damai, sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak perlu takut untuk menjadi tua. Tetapi satu hal yang perlu kita jaga adalah kita memiliki prinsip seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, bahwa meskipun manusia lahiriah kita merosot, namun batin manusia dibaharui dari hari ke sehari. Dan siapa yang mengerjakan pembaharuan manusia batiniah di dalam kehidupan kita? Jawabnya adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Dia tinggal dan memenuhi hati kita. Alkitab menyatakan bahwa pembaharuan manusia batiniah terjadi karena rahmat Tuhan, yaitu oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seperti yang dinyatakan di dalam Titus 3 ayat 5. Karena itu jelas dikatakan bahwa proses kelahiran baru dan juga proses pembaharuan batiniah dalam diri orang percaya dikerjakan oleh oknum yang sama, yaitu Roh Kudus. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kita hidup menjaga supaya Roh Kudus ini terus berkarya di dalam kehidupan kita? Maka kita seharusnya menjadi orang-orang yang mau terus-menerus peka, mau terus-menerus menjaga kehidupan batiniah kita melalui firman Tuhan. Rasul Paulus pun berdoa untuk jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 3 ayat 16 berkata, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus di dalam batinnya. Keluarga damai, di dalam kehidupan iman Kristen kita tidak ada istilah untuk berhenti berproses. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai di dalam Kristus. Biarlah persekutuan yang karib dengan Roh Kudus setiap hari akan membuat kehidupan kita, kehidupan batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui, dan itu menjadi sebuah pembaharuan yang konsisten yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Keluarga damai, marilah kita hidup dengan terus-menerus mau diperbaharui. Biarlah faktor usia, situasi kondisi, ataupun permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita tidak menghalangi kita untuk rindu terus-menerus hidup
membaharui diri. Kiranya biarlah kita mau menjadi orang-orang yang membiarkan Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita. Biarlah kita hidup selalu menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau Engkau telah menjadi Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus juga Tuhan telah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga terus yang berkarya membaharui hidup kami ya Tuhan. Kami rindu sekalipun di tengah situasi dan pandemi saat ini, kami tetap menjadi orang-orang yang tidak semakin luntur imannya, tetapi kami boleh semakin dibaharui. Kami boleh semakin memiliki kedekatan dengan Engkau ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat menjadi manusia-manusia yang terus-menerus dibaharui dari hari ke hari. Dan biarlah pembaharuan hidup kita terus-menerus kita kerjakan dengan konsisten. Amin.